Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this our occasions, we are going to learn the next competence, which is KD 3.3, dealing with the use of future tense, or usually we use it for stating any kind of planning or even intentions. So here I would like to give you some notes in this PowerPoint. How do we use those tenses that are related with future tense that we usually use it for expressing any kind of intentions or even plannings that we are going to do in the futures. So here's how to express the future tense. What we are going to learn for now is several ways to express the futures. Itu ada beberapa macam. Di sini ada 2 macam. Lalu you're going to learn about the tenses or the formula. How do we create those kind of sentences using future simple tense? How to make a positive one, how to make negative one, and also how to make interrogative one. After we learn about the formula of simple future tense, now we are going to use the pragmatic aspect, which is the functions of future simple tense. We know that before it has 2 kind of type. When you want to use future simple tense, the first one you can use modal will, or the next one you can use to be plus going to. Nah, will and also to be plus going to, it has different functions. Now we are going to take a look to the specific functions that each of the modal has. Yang pertama di sini, we are going to discuss, kita akan membahas tentang apa sih fungsi dari kegunaan will, dan juga kita akan belajar apa fungsi dari penggunaan to be plus going to. Nah, di sini kita juga akan belajar the formula of using going to. Functions dari be going to itu apa? Karena basically secara general functions penggunaan dari modal will dan juga be going to itu sama. It's like I'm going to the office, I will go to the office. Ya, secara general kita mau ke office, but implicitly it has different atau it contains different functions and also different meaning. Nah, basically we are only going to discuss and have a practice together. So let's start it now. Diperhatikan ya, karena kita kan tidak tatap muka, jadi selain kalian belajar dari yang saya jelaskan, kalian juga bisa enrich your knowledge or enriching your understanding by looking at several other references in the internet boleh, atau yang les boleh. Buka modulnya. Nah, we take a look at the first one. There is not just one future tense in English. Jadi tidak hanya satu future tense in English, yaitu using will. Kan kita tahu subject plus will plus verb 1. But basically tidak hanya satu jenis dari future tense. We take a look together. There are several ways to express the futures. Ada banyak cara untuk menjelaskan futures atau masa depan. Ada 2 cara. Yang pertama adalah kalian bisa menggunakan with the modal will atau future simple tense. Kita pakai will yang berarti akan. Atau the next one is we are going to use with be going to. Ingat, kalau kalian masih ingat continuous tense kan to be plus verb ing. Nah,
it basically has the same system, has the same rule of it, but it has functions to state something that will happen in the futures. Jadi kita pakainya going kan dari go plus ing, so that's why we need to be before we state it going to. Jadi rumusnya adalah be atau to be. To be itu apa sih? To be itu adalah am, is, are, was, were. Nah, itu adalah contoh-contoh dari to be. Next. Nah, sekarang we are going to talking about the formula, atau kita belajar tentang rumus penggunaan. So, give you a reminder, I believe that all of you here is already accomplished and also understand the stances when you already said in junior high school ya. Yang pertama adalah future simple tense dalam bentuk affirmative. What is affirmative? Affirmative is a positive sentence atau kalimat positif. We call it as affirmative. Terus rumusnya adalah subject plus will plus base form of verb. Nah, rumusnya adalah subject, he, she, it, atau nama orang langsung diikuti dengan modal will, kemudian diikuti oleh base form of verb atau verb 1 ya, tanpa tambahan anything. Contohnya di sini adalah subjeknya your brothers, modalnya adalah will, and then verb 1-nya adalah become. And then diikuti oleh objek atau complement, keterangan. Jadi di sini adalah kalimatnya berbunyi your brother will become famous soon. Your brother will become famous soon. Your brother as the subject, will become as the verb, and then famous-nya adalah complement dalam bentuk adjective terkenal. Soon-nya di sini adalah complement dalam bentuk adverb, keterangan waktu soon. Nah, jadi future simple tense ini basically adalah subject plus will plus verb 1. Ingat-ingat ya rumusnya. Nah, kalian juga bisa membuat will itu kadang kan di lagu atau di when you are texting with someone, penggunaan will itu kan jarang ditulis. Biasanya will itu disingkat biar tidak terlalu panjang. Ini kita sebut sebagai contractions. Contractions adalah ketika kamu mempersingkat kata agar tidak terlalu panjang. Nah, cara menyingkatnya will itu akan berubah menjadi apostrophe double L ya. Jadi your brother become Vincent. Even though it's written with apostrophe L, but you can still sound it as a will. Your brother will become Vincent. Sampai sini paham ya? Next. Nah, itu adalah kalimat afirmatif. Sekarang we are going to learn how do we make a negative sentence. Contohnya adalah my friend will not marry that man. Nah, kalau kalimat negatif kan pasti ada not-nya. Nah, not-nya ini hanya perlu kalian sisipkan di antara will dan juga verb 1. Jadi not diletakkan setelah will. Subjeknya my friend diikuti dengan modal will, kemudian diikuti oleh not, kemudian diikuti oleh verb 1 atau base form of the verb. My friend will not marry that man. My friend as the subject, will-nya as the modal, will not marry itu satu kesatuan menjadi verb ya, kata kerja. That man-nya as the object. Jadi kalau kalian mau mempersingkat, kalau will tadi kan apostrophe atau petik atas double L. Tapi kalau will not itu just simply write one apostrophe T ya. Jadi my friend won't marry that man. Jadi bukan will not lagi tapi won't marry that man. I hope until this sections you already understand. When I ask you to write some sentence
positive, negative, interrogative. And I believe all of you already understand and comprehend the subject that we learn now. And then the third one atau bentuk yang ketiga adalah interrogative atau kalimat tanya. Rumusnya bagaimana sih? Rumusnya adalah will plus subject and plus past formal verb. Will plus subject plus past form of verb. Kalau tadi kalimat positif, negatif selalu diawali dengan subjek, diikuti dengan will plus verb 1. Tapi kalau dalam interrogatif, kalian hanya perlu menukar posisi will dan juga posisi subjeknya saja. Jadi will plus subject plus verb 1. Jadi tinggal subjek sama will-nya itu ditukar. Ingat-ingat. Contohnya adalah, will it rain tomorrow? Apakah besok akan hujan? Besok hujan gak ya? Nah, kalian bisa menuliskannya dengan will it rain tomorrow? Ini kan yes no questions ya. Kalau yes no questions, kalian bisa berikan short answers like yes it will atau no it won't. Nah, itu based on the answers later. Nah, all of it itu adalah kalimat positif atau afirmatif, kalimat negatif dan juga kalimat interrogatif dari future simple tense that we have learned, yang sudah kita pelajari. Kalau masih bingung bisa di back lagi ya. Nah, setelah belajar tentang rumusnya, kita akan belajar tentang functionnya. We use the modal will plus base form of the verb for. Kita menggunakan mereka untuk apa saja sih? Basically kan kita kan talking about something that will happen in the futures kan. Tapi sebenarnya mereka mempunyai fungsi yang spesifik. Yang pertama adalah predictions, atau in Indonesia we call it as a prediksi. Prediksi berarti kan bisa benar terjadi, bisa juga tidak. Nah, kalau prediksi not based on the exact evidence atau tidak ada bukti yang kuat, jadi probability that something that we are talking about will happen in the futures is not really certain atau it's uncertain atau tidak pasti. Jadi ketika kita memprediksi atau kalau kalian bisa lihat konteks gambar di situ adalah seperti meramal, kalian menggunakan will, bukan menggunakan going to ya, ingat. Memprediksi. Karena apa? Karena kita memprediksi tidak berdasarkan fakta-fakta pendukung dari prediksi kita. Jadi ketika tidak ada basic evidence, tidak ada bukti yang bisa supporting our predictions, jadi kita menggunakannya will. Misalnya gini, you will get married and have 10 children. Nah, basically kan semua orang bisa berkata demikian. Nah, tidak ada bukti yang secure, tidak ada bukti yang benar-benar exactly relate or will support that statement. Atau I think it will rain. Nah, itu juga salah satu prediksi. I think it will rain. Nah, itu hanya prediksi kita bahwa nanti kayaknya hujan. Tapi kamu basically hanya ngomong tanpa evidence. Nah, ketika kalian membuat prediksi dan probability tidak terjadinya itu masih cukup banyak, atau kemungkinan terjadi ataupun kemungkinan tidak terjadinya itu besar, itu kita menggunakan will ya. Atau prediksi yang tidak berdasarkan fakta penunjang. Yang kedua, will digunakan untuk quick decisions. Ketika kalian diminta untuk membuat keputusan dengan cepat atau di situasi tertentu, kalian juga menggunakan will. Contohnya, ketika kamu ke restoran,
kalian diberikan sama waitressnya itu menu, and then you should choose one of the menu that you are going to have, kalian akan menggunakan will. Contohnya adalah I'll have a cup of coffee, I'll have a glass of green tea, I'll have a bowl of rice. Nah, kita pakainya will, bukan I'm going to have a cup of coffee. No, but I will have. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain adalah ketika, for example, kamu ke hospital, terus kamu disuruh memilih kelas yang mana atau kamar yang mana. Jadi bukan I'm going to have, nah tapi kamu bilangnya I will have the suite room, I will have the executive room. Itu misalnya berlaku juga ketika kalian ke hotel. I will choose the superior room, atau kalian ditanya untuk memilih mau single bed atau twin bed. Nah, di situ juga kamu bilangnya adalah I'll have twin bed please, bukan I'm going to have twin bed please, tapi I will have twin bed please. Jadi misalnya quick decisions itu kalian ada di a certain situation, kalian ada di situasi di mana kalian diminta untuk memilih oleh seseorang, atau kalian dihadapkan dengan beberapa pilihan dan kalian itu ditunggu, jawaban kalian itu ditunggu. Jadi itu adalah momen yang tepat untuk menggunakan will instead of going to. The next one adalah promises. Ketika kalian membuat janji, kalian juga harus menggunakan will daripada going to, ya. Misalnya, aku nanti jemput kamu ya. Nah, berarti kalian ngomongnya bukan I'm going to pick you up, tapi I will pick you up at 10. Nah, aku jemput kamu jam 10. Nah, itu kan sudah termasuk ke dalam janji. Atau I will call you tomorrow. Bukan I'm going to call you tomorrow, but I will call you tomorrow. Itu juga menggunakan will ketika kalian menyatakan promise. Nah, itu adalah rumus-rumus dan juga fungsi dari penggunaan modal will ya. So next we are going to learn about going to. Ingat, seperti yang saya katakan di awal tadi, going to itu adalah kan verb 1 diikuti dengan ing. Berarti awalannya tidak boleh seperti will. Kalau will kan langsung subject will plus verb 1, tapi ini tidak. Kalau kalian pakai going to, kalian harus diawali dengan subject, diikuti dengan to be to am is adverse words like what I have talked to you before, terus baru diikuti oleh going, nah baru diikuti oleh to. Itu kalau kalimat positif ya. Jadi contohnya adalah I sebagai subject, am sebagai to be, going to-nya terus diikuti dengan I am going to, diikuti oleh base form of verb atau verb 1. Jadi I am going to go to school, I am going to call you. Call-nya di sini kan juga verb 1. Jadi base form of verb atau infinitive itu ini adalah verb 1 ya. Sama seperti will tadi kan, kalau will kan rumusnya subject plus will plus verb 1. Tapi kalau ini subject to be, going to plus verb 1. Itu adalah kalimat positifnya atau affirmative. Nah, next adalah kalimat negatifnya. Kalian hanya perlu menambahkan not setelah to be. Jadi not itu ditaruh di antara to be dan juga going to. I'm not going to, she is not going to, it is not going to. Nah, gitu. Kemudian diikuti oleh verb 1. Kalau interrogatif sama seperti penggunaan will tadi. Kalau will tadi kan tinggal dibalik. Jadinya will-nya di depan, subjeknya setelah will. Will you? Tapi kalau ini am I. Jadi to be-nya dulu baru subjeknya yang ditukar.
Am I going to go to school? Am I going to call you later? Nah, itu contohnya. Jawabannya juga sama. Short answer yes plus subject pronoun atau no plus subject pronoun. Nah, sekarang kita akan belajar fungsi. Ingat-ingat kalau fungsi will tadi apa saja? Yang pertama, predictions without have any evidence atau prediksi tanpa adanya bukti. Kemudian yang kedua apa? Quick decisions. And then yang ketiga apa? Promise. Jadi fungsi dari will adalah membuat prediksi tanpa ada bukti penguat. Yang kedua adalah beri keputusan yang cepat. Yang ketiga adalah membuat janji. Itu semua kalian harus menggunakan will. Kemudian yang kedua adalah going to. Nah, kalau going to di sini ketika kalian mau menyatakan expressing plans atau intentions kalian. Ketika kalian mau menyatakan planning atau intentions, keinginan kalian. Nah, misalnya kalian sudah punya planning, besok aku mau jadi dokter. Berarti I'm going to be a doctor in the future. Bukan I will be a doctor in the future. No. Tapi I'm going to be doctor in the future. Karena itu planning kita. Maka dari sekarang kita belajar, harus belajar kamu set up your goal biar bisa achieving your dream. Itu namanya planning. Kalau di sini planningnya adalah becoming a rockstar. Jadi I'm going to practice hard to become a rockstar. Jadi dia planningnya adalah belajar sesungguh mungkin atau berlatih gitar serajin mungkin untuk jadi rockstars. Nah, itu namanya planning atau intentions. Jadi bedanya sama rencana biasa apa? Kalau planning atau intentions biasanya itu ada schedule-nya atau sudah ada step-stepnya yang di pikiran kita, in our mind kita tuh sudah set up. Nah, ataupun keinginan kita yang sudah kita set dari jauh-jauh hari, itu namanya juga planning. Nah, ketika kamu mau menyatakan rencana, jadi kamu harus menggunakan be going to, bukan pakai will lagi. Next adalah predictions based on the clear signs. Bedanya sama will tadi itu apa? Kalau will tadi membuat prediksi atau ramalan tanpa adanya evidence atau tanda-tanda yang nyata, clear signs. Tapi kalau be going to, you make your own predictions based on the clear signs atau based on the evidence that you have that support your statement later, support your predictions later. Jadi kalau bedanya be going to tadi sama will, be going to ini itu ada tanda-tandanya, ada clear sign-nya. Misalnya kalian ngomong besok kayaknya hujan tanpa tanda-tanda. I think di sini, aku pikir think di sini menunjukkan keraguan. I think it will rain tomorrow. I think, jadi itu prediksi kalian aja. Aku pikir besok turun hujan, tapi tidak ada evidence-nya, tidak ada bukti atau tanda-tanda nyata yang support your argument. Tapi kalau be going to, ada clear sign-nya. Contohnya adalah look at those clouds. Lihatlah awan itu. Mungkin awannya itu sudah kelabu atau sudah gelap. I think it's going to rain. Nah, jadi tanda-tandanya sudah jelas. Ada awan hitam, terus kamu bikin prediksi it's going to rain gitu. Atau kamu lihat ada orang, anak kecil naik sepeda. Look at his bicycle. Mungkin bicycle-nya itu sudah oleng. He is going to fall down. Nah, dia itu pasti akan jatuh. Soalnya sudah oleng. Nah, next. Ini adalah rumus-rumusnya. Jadi kalau will tadi punya 3 functions, kalau be going to itu punya 2 functions, place and predictions. Nah, ini adalah rangkumannya. Will digunakan untuk prediksi, quick decision, dan promises, sedangkan be going to digunakan untuk plans, intentions, and predictions based on the clear signs. Nah,
kapan sih kita menggunakan, misalnya tadi kan Bu Guru kasih contoh I will be a doctor. Nah, be ini digunakan apabila setelah will itu diikuti dengan noun atau adjective. Contohnya, I will be in London tomorrow. I will kan harusnya diikuti verb 1. Tapi karena di sini tidak ada verbnya, adanya keterangan tempat dan keterangan waktu, berarti verbnya itu kita gantikan dengan be. I will be in London tomorrow. Nah, aku akan sudah ada di London besok. Jadi, we can use the simple future tense even if we have a firm plan or decisions before speaking. I'm sorry. Saya matikan dulu ya. I'm going shopping. I won't be very long. Nah, ini biasanya masuknya ke promises. Aku tidak akan terlalu lama. Very long di sini kan keterangan waktu. Jadi kita pakainya be karena di kalimat ini tidak ada kata kerja. Will you be at work tomorrow? Ini berlaku juga sama. If you have some plans, use going to. Kalau kamu punya rencana yang sudah matang, kalian pakai going to. Tapi kalau kalian tidak punya, kalian pakai will. Will itu berarti bisa, misalnya I will go to the canteen I think. Nah, aku mau ke kantin kayaknya. Nah, kayaknya ini bisa iya bisa enggak. I will. Jadi kamu pakai will. Tapi kalau kamu I'm going to the canteen in the second break time. Aku mau ke kantin pas istirahat kedua. Nah, itu kan sudah namanya firm plan. Coba, let's re-practice it together. Choose the right way to express the futures in the following situations. Situations 1. You are thirsty, aren't you? I get you a glass of water. Kira-kira situasi pertama pakai will atau going to? Sudah? Kalau menurut saya jawabannya di sini adalah will. Karena ini masuk ke quick decision ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, quick decision adalah dimana kamu ditempatkan pada situasi yang kamu harus bertindak cepat. Yang pertama ketika kamu ada di restoran atau di public places, kalian ditunggu keputusannya, atau ketika kalian mau membantu orang lain. Nah, di sini contoh case-nya adalah ketika kamu diminta untuk membantu orang lain. Jadi kamu di sini pakainya will. I will get you a glass of water. Terus misalnya kamu lihat ada orang bawa tas terlalu berat, I will help you. Bukan I'm going to help you, but I'll help you to carry it. Gitu. Situasi 2, coba sekarang. Oh no, he really paint the room that colors. Kira-kira will atau going to? So let's take a look to the answers. Aduh, gimana sih ini? Jawabannya adalah going to. Kenapa sih jawabannya going to gitu? Karena kalau kalian lihat kalimatnya, oh enggak, oh tidak. He really, dia benar-benar ngecat pakai warna itu, berarti sebelumnya dia kan sudah tahu. Dia sudah tahu ada cat warna itu. Terus ketika dia melihat, dia bener-bener mau pakai warna itu toh gitu. Karena dia sudah tahu catnya sebelumnya.
Nah, yang ketiga coba ini harus bisa. We not be back late. The film finish at 10 p.m. Kita tidak akan pulang telat. Kira-kira apa? Jawabannya adalah will. Masuknya ke promises. Kita tidak akan pulang telat kok. Filmnya selesai jam 10. Ini masuknya ke promises ya. Semoga bisa dipahami. Situasi 4, you're not well, I will call the doctor. Ini masuk ke quick decision juga. Situasi 5, di sini ada ramalan cuaca. The Scotland it rain tomorrow, in the south of England it be sunny. Nah, karena tidak disebutkan clear signs-nya, maka kita pakainya will. Kecuali ada clear signs-nya atau bukti-bukti pendukung yang disebutkan, kita pakainya going to. Karena sudah pasti, karena kalau ramalan cuaca atau forecast itu kan tidak pasti ya, bisa iya, bisa tidak. Kadang terjadi, kadang tidak. Maka di itu kita pakainya will. Situasi 6, ketchup or mayonnaise? Jawabannya pasti will. Masuknya ke quick decisions. Nah, ini adalah exercises yang kalian bisa gunakan. Nah, sekarang saya mau meminta kalian latihan ya. Tolong membuat satu kalimat satu. Mana nih? Nah, ini jadi saya minta kalian untuk membuat 5 jenis kalimat. Yang pertama adalah satu kalimat predictions menggunakan will. Yang kedua adalah quick decisions menggunakan will. Yang ketiga adalah promises atau janji menggunakan will. Yang kemudian diikuti dengan plans, intention menggunakan going to. And then the last one adalah predictions based on the clear signs. Jadi kalian membuat 5 kalimat, boleh ditulis di buku catatan saja. Setelah itu difoto, kemudian kamu upload di Teams kalian ya. So that's all for today. Hope it will more clarify of the topic that under discuss right now, and you have more deeper understanding dealing with the use of futures tense and can do some practices to enrich your knowledge about this topic. Don't forget to do the task 5 sentences. Semoga tidak ada pertanyaan lagi ya. 5 sentences ditulis di buku catatan, difoto, kemudian diupload di MS Teams. So that's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.